Ya, pemirsa TV One dimanapun Anda berada dan ibu-ibu semua yang sudah hadir di sini. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di acara kesayangan kita, tentunya di rumah Mama Dede. Ibu tuh semangat banget ya. Semangat, karena kan jamaah kita ini datang dari jauh-jauh tepatnya. Dari luar Jakarta semua nih Bu ya? Iya. Iya, yang merah dari mana nih Bu? Purwakarta. Yang hijau? Cirebon. Yang warna pink? Sidoarjo. Ini dari Pinrang saya. tuh, dari pingsan. Pinrang dong. Oh, Pinrang. Tapi saya tadi ketawa ya, ngelihat ibu-ibu, aduh semangat banget Mas Bedu. Iya. Terus ini, Mama deh. Iya bener. Ada dikit. Ada yang gini. Iya ninja. Semangat banget alhamdulillah. Iya. Semangat dong. Peh. Iya Bu. Iya. Iya. Bu. Iya Mas Bedu. Kenapa kamu tampil elegan kalau setiap syuting ya? Iya dong. Ini kan Iva tampil di TV, jadi harus kelihatan bagus gitu di mata orang-orang gitu Mas Bedu. Kalau di TV. Kalau di TV. Kalau di rumah? Kalau di rumah ya pakai daster ya Bu ya Bu. Pakai daster. Ngapain pakai baju cantik-cantik di rumah? Walaupun ada suami? Walaupun ada suami ya tetap pakai daster. Tetap pakai daster lah Mas Ini Bedu. nih Bu, ini nih istri yang nggak menghargai suami nih Bu. Ih, Di rumah kalau pergi keluar pakai baju yang cakep-cakep biar dilihat orang. Gila di rumah pakai daster yang 15 ribuan. Kan bisa pakai yang 17.000. cuma beda 2.000 Mas Bedu. Lihat dong Cuma kayak beda toko Nabawi. tapi Kayak Nabawi bajunya bagus-bagus nih. Mereka pakai baju bagus ini buat menghibur istri yang di rumah. Yang nonton di rumah ya. Iya. tapi coba pikir Mas Bedu, masa Ipa pakai baju gini ngepel, cuci piring, nggak mungkin pakai daster lah. Kita juga nggak perlu make up ya Bu ya. Karena ya sayang gitu make up mahal-mahal, masa dihabisin di rumah doang ya kan Bu. Mending buat dipakai pas kita lagi kondangan, lagi kemana gitu, ke mall gitu. Allah. Mall, Ke mall kayak belanja aja ke mall. ke mall. Paling muter-muter juga pegel tempel koyok di sini deh. Iya. Gak boleh gitu, tanya nih teman-teman Nabawi udah pada nikah semua nih. Ya. Emang salah ya saya? Nama istri harus didengerin suami ya. Oh nggak boleh kayak gitu. Terus saya sebagai istri baru nih harus kayak gimana dong? Tanya sama istri lamanya dong. Jangan, nggak ada Mas Bedu, nggak ada. Katanya istri baru. Istri yang baru gitu, baru jadi istri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya ngomong-ngomong istri baru. Ini Yang istri baru mana? Ini istri baru Pak. Baru jadi istri mah, bukan ada istri baru, istri lama, bukan. Saya baru. Ini baru? Baru jadi istri. Baru dikawini. Baru dikawini. Baru istri baru, punya suami juga baru. Jadi iya. baru sama baru. Baru Gitu sama kan? baru. Jadi pengantin baru namanya. Ya, Mah. itu dia. Ya, masih bau plastik mah. Pengantin di plastik. Gak boleh Dia sekarang. pikir wajib kali. Lagian sekarang udah ada pergub yang melarang penggunaan plastik. Oh iya. Iya, Masih jadi bau ini kantong kresek. Iya, bukan kantong kresek. Mah, baru tadi tegur IP mah. IP tuh kalau di rumah dia seadanya tampil mah, mau bau kayak mau apa pakai daster depan suaminya. Kalau keluar baru dia pakai yang keren-keren wangi, yang bagus. Iyalah ya mah. Kan kita di rumah nyuci piring, nyuci baju, ngulek. Kalau misalnya Oke. kita rapi. Kita sama-sama perempuan. Enggak, mama aja, bukan laki mah. Iya, kan egonya ke sono. Oh iya iya. Kita sama-sama perempuan. Saya laki. Bagaimana sih menjaga penampilan? Kita lihat dulu. Yang namanya kita perempuan di dalam keluarga, ada seorang laki-laki nanya, "Ya Rasulullah, mana sih tandanya istri yang baik?" Yang pertama, tandanya istri yang baik, tiap suami memandang, suami senang. Jadi kalau suami ibu senang istrinya dandan rapi, dandan yang rapi. Tadi Bedu bilang kalau Ipeh di rumah lagi masak, bebenah, nyuci piring, baju ya. Walaupun kita bebenah, walaupun nyuci piring kan tidak harus pakai bau. Tidak harus pakai baju paling jelek. Yang pantas dilihat lah. Soal nyuci piring, nyuci kita basah mah wajar. Nanti selesai nyuci, selesai bebenah, habis ngepel, kan bisa ganti lagi yang bersih. Jadi jangan terus-menerus pakai baju jelek walaupun kita ngurusin dapur. Nah, karena penampilan tetap harus kita jaga.
Bahkan suami yang baik, kalau dia punya duit, gaji pembantu buat ngebantuin istri yang urusan dapur. Itu kewajiban suami loh, Du. Iya, Pak. Tuh. Jadi meringankan beban istri. Betul. Agar kalau suami punya kebutuhan dengan istri, istrinya nggak kecapean. Betul. Itu yang benar mah. Nah ini takutnya, makanya Bedu kasih tahu ke IP, takutnya ini IP tanpa sadari, ini adalah termasuk dosa-dosa istri kepada suami, Ma. Nah, Makanya sekalian juga deh, Ma. mana Ada jamaah. perbuatan istri yang membuat dosa kepada suami? Satu, istri tidak pernah bersyukur dengan pemberian suami. Suami udah ngasih ini, penghasilan dia dikasih semua, ini yang saya peroleh dan seterusnya. Istri merasa kurang mulu. Alah, cuman segini doang, cukup kemana? Nah, ini istri dosa, tidak mensyukuri pemberian suami. Yang kedua, kalau ada seorang istri tidak suka dengan keluarga suami, tidak sedikit di masyarakat kita, jangan-jangan di antara kita ada yang begitu. Benci sama mertua, benci sama ipar, ini dosa. Kita wajib sadar ketika kita menikah dengan seorang laki-laki, laki-laki tadi, suami kita tidak keluar dari belahan tanah, tidak keluar dari belahan batu. Ada ibu, ada ayah, ada saudara kandung yang ngurusin suami kita sehingga jadi sekarang sarjana, udah kerja dan seterusnya. Makanya kita ketika menikah sadar, menikah bukan hanya dengan suami, tapi menikah dengan suami dan keluarga suami. Makanya kalau ada orang yang tidak suka apalagi membenci keluarga suami, itu dosa kepada suami. Tidak sedikit di masyarakat kita menantu yang menikah dengan seorang suami menganggap mertua perempuan nenek lampir. Siapa lagi? Si orang istri yang menjauhkan suami dari emaknya. Tidak sedikit seorang istri begitu nikah dengan suaminya, dia merasa, dia kan suami saya, harus memperhatikan saya. Kenapa mikirin emaknya? Salah. Lupa kacang dengan kulitnya. Ini tidak boleh. Tetap saja, Masya Allah, wajib dia bakti sama mertuanya. Tanpa mertua, suami Anda nggak seperti sekarang. Mana lagi seorang istri yang memutuskan silaturahim suami dengan keluarganya. Jangan sering-sering ke rumah emak. Adek kamu nggak boleh datang ke rumah ini. Ini termasuk dengan orang tidak beriman. Man kana yu'minu billahi wa yaumil akhir falyasir rahimahu. Siapa yang beriman kepada Allah, beriman dengan hari akhir, hubungkan tali silaturahim. Kalau seorang istri menjauhkan suami dari emaknya, mutusin silaturahim. Kalau seorang istri menjauhkan suami dari kakak adiknya, mutusin silaturahim. Ini salah. Siapa lagi yang dosa dengan suami? Kalau seorang istri selalu berusaha agar suaminya lebih mencintai dirinya daripada ibu kandungnya, dia dosa kepada suaminya. Karena yang namanya suami, ketika Siti Aisyah bertanya, ya Rasulullah, siapa yang berhak dengan seorang perempuan? Ayahnya. Siapa yang berhak dengan seorang istri kalau perempuan nikah? Suaminya. Nanya lagi Siti Aisyah, siapakah yang paling berhak dengan seorang anak laki? Ayahnya. Siapa yang paling berhak dengan seorang suami kalau anak laki udah menikah? Ibunya. Artinya sangat salah kalau seorang istri menjauhkan suami dari ibunya. Ia dosa karena tidak sesuai dengan aturan agama. Mana lagi yang berdosa kalau istri tidak pernah menghargai suaminya. Lau amartu ahadan bisujudi li ghairillah la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Kalau seandainya seorang makhluk boleh sujud dengan makhluk yang lain, aku perintahkan seorang istri sujud dengan suaminya. Tapi Islam melarang makhluk sujud dengan makhluk yang lain, maka seorang istri cukup menghormati dan menghargai suaminya. Tuh, makanya Rasul bersabda, kata Rasulullah, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat sahraha wa hafidat farjaha wa ta'at zawjaha qila laha udkhulil jannati min ayyi abwabil jannati siti. Kalau seandainya seorang perempuan salat 5 waktu dikerjakan pada waktunya, puasa bulan Ramadan dikerjakan,
punya utang buru-buru dibayar, taat dengan suami, menjaga kehormatan dirinya. Rasul bersabda, silakan ibu-ibu masuk surga dari pintu mana anda suka. Mau apa mau? Mau. Tuh, empat-empatnya ngomongnya gampang, prakteknya susah. Yuk praktekan kalau pengen masuk surga. Jangan sampai kita jadi istri yang durhaka dengan suami kita. Apalagi cemburu yang berlebihan. Boleh cemburu, boleh, wajar, tapi berlebihan itu yang dibenci oleh Allah. Cemburu tandanya cinta. Karena cinta cemburu boleh, tapi berlebihan yang dibenci oleh Allah. Wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Jangan berlebihan. Allah benci dengan orang yang berlebihan. Segala sesuatu jangan berlebihan. Apalagi kalau istri melarang suaminya memberikan sesuatu kepada ibunya. Kalau istri melarang suaminya memberikan sesuatu kepada saudara kandungnya perempuan. Seorang laki-laki bertanya, ya Rasulullah, saya punya harta, saya punya anak. Datang orang tua saya minta harta saya. Rasul bersabda, dirimu dan semua hartamu milik orang tuamu. Maksudnya apa? Anak laki-laki bisa seperti sekarang gara-gara dididik sama orang tuanya. Makanya orang tuanya punya hak. Anda lihat Al-Baqarah 219. Yas'alunaka madza yunfikun. Kul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin. Ya Muhammad, kalau ada orang bertanya kepadamu tentang nafkah yang terbaik, katakan nafkah yang terbaik yang diberikan kepada orang tua. Jadi Allah yang berfirman, kalau seorang anak laki-laki punya rezeki, anak istri cukup makan, pakaian, tempat tinggal, emaknya dikasih. Jangan sampai anak laki-laki istrinya, cucu kita makan kenyang, emaknya kelaparan. Jangan sampai mereka tinggal di rumah enak, emaknya tinggal di rumah gubuk. Dosa besar itu suami. Istrinya harusnya kalau ada anak cuek sama orang tuanya, istrinya lah yang punya kewajiban menyadarkan. Hati-hati. Saat ini tidak sedikit seorang istri yang durhaka kepada suaminya, yang kalau cerita kita mah jadikan suaminya si malin kundang, yang tidak suka dengan ibunya, dianggap ibunya pembantu dan orang lain. Kita lihat dalam sejarah Rasulullah, ada seorang laki-laki yang bernama Alqamah. Gara-gara mencintai istrinya lebih daripada mencintai ibunya, maka ketika sakaratul maut dia tidak bisa mengucapkan dua kalimat syahadat yang dituntun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillahi min dzalik. Hindarkan ini. Hindarkan ya Bu. Jangan sampai ya Bu ya, kewajiban-kewajiban ibu-ibu Ya. pada suami harus tahu. Jangan sampai apa yang dikerjakan malah justru menjadi dosa kepada suaminya. Ya. Gitu. Takutnya gitu Ya. ya. Jadi untuk lebih jelasnya lagi, lebih paham lagi, kita lanjutkan lagi dari tausiahnya bersama Mama Dede ya. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede.